Tanpa No, membuang harus waktu ya, langsung. Iya. saya langsung share screen saja ya. Oke. Oke. Ada kabar buruk, ada juga Kabar kabar baik. yang sebenarnya Ini bisa menarik menjadi nih. peluang. Karena kalau kita melihat sampai sekarang ini, karena pandemi masih menjadi masalah utama, tadi disinggung dari sisi permintaan masih rendah, itu memang tercermin dari pergerakan mobilitas masyarakat mau ke tempat retail atau rekreasi itu masih minusnya 22% dari baseline. Mobilitas Apalagi super ada itu. PKKM ya, PKKM yang ada di Jawa dan Bali ini menunda lagi masyarakat yang tadinya kalau kita melihat pada bulan Desember itu sudah ada pergerakan yang hampir kembali ke titik baseline atau positif. Tapi kemudian karena adanya PKKM, kemudian ada varian virus PPKM. baru, memang ini jadi tantangan tahun 2021. Jadi kalau kita melihat memang mobilitas penduduk masih akan tetap rendah, bahkan dengan adanya vaksinasi, karena pun vaksinasi dilakukan secara bertahap, tapi ini justru ada kabar positifnya karena ada peluang masyarakat yang diam di rumah, itu sebagian sebenarnya masih melakukan transaksi, tapi transaksinya dilakukan secara digital. Jadi ini saya akan masuk ke dalam hal yang sifatnya digitalisasi UMKM. Tadi disinggung juga terkait dengan pembacaan perilaku konsumen. Jadi saya lebih menitik beratkan sebenarnya konsumen itu sedang apa sekarang. Dan kalau kita bicara konsumen, sisi permintaan, konsumsi rumah tangga itu tidak sesimpel menggabungkan seluruh agregasi konsumsi rumah tangga. Tapi kita bisa melihat ada piramida yang terbalik di Indonesia Kelas dan menengah yang setiap mengeluarkan. kelas konsumen itu punya perilaku yang berbeda. Perilaku yang berbeda dalam situasi pandemi COVID-19. Kita melihat bagaimana misalnya yang menguasai konsumsi itu kan sebenarnya kelas paling atas dia 20% pengeluaran paling atas tuh hampir yang menengah atas. 50% bisa dikatakan 45% lebih itu yang kemudian menguasai konsumsi rumah tangga. Kemudian sisanya ada kelas menengah dan kelas bawah itu yang banyak diberikan bantuan sosial, termasuk usaha yang levelnya sangat mikro dan ultra mikro itu 17,7% porsinya. Nah sekarang kalau kita melihat dari tipe konsumen bagi tiga ya 20%, 40% dan 40% paling bawah, sebenarnya yang membuat ekonomi sedikit macet konsumsi rumah tangganya adalah karena kalangan paling atas, kelas yang paling atas ini yang paling khawatir terhadap pandemi COVID. Ya. Mereka juga relatif melek terhadap informasi sehingga reaksi untuk menempatkan dana di bank. Ya sekarang bank ini masalahnya bukan sebenarnya bingung menyalurkan pinjaman gitu. Tapi masalahnya adalah kelebihan likuiditas atau kelebihan dana pihak ketiga. Karena kelas menengah atasnya cenderung untuk menahan uang di bank, menunda untuk melakukan belanja. Nah kemudian kalau kelas menengah beda lagi. Kalau kelas menengah memang kita melihat adanya kehilangan pendapatan dan kalaupun menabung itu terpaksa karena mereka mengantisipasi kondisi ke depan yang belum pasti. Kemudian mereka cenderung menurunkan gaya hidup. Jadi kalau kelas menengah ini ada konteks di mana mereka menurunkan pembelian baju baru, menurunkan pembelian barang-barang yang sifatnya luxury atau barang-barang yang kebutuhan tersier, tetapi bukan berarti mereka tidak beli baju. Mereka hanya menurunkan. Kalau sekarang ini sedang ngetren di Amerika, di Eropa, kelas menengahnya bahkan di Indonesia juga sedang jadi tren. Kelas menengahnya itu beli baju second, tapi second yang branded. Kemudian kalau kelas yang bawah, ya ini ada pandemi dan tidak ada pandemi sepertinya nggak ada bedanya. Karena banyak berharap dari bantuan sosial. Nah kalau kita membaca lagi, target konsumen mana UMKM ini yang harus disasar pada tahun 2021, salah satu indikator yang paling mudah itu melihatnya adalah dari tipe simpanan masyarakat. Nah, kita melihat nih tabungan masyarakat dari berbagai kelas, ada yang naik tabungannya, artinya kalau tabungannya tumbuh, pertumbuhannya tumbuh misalkan ya, yang di bawah 100 juta rupiah itu terjadi kenaikan tabungan dari Januari sampai November 2020 kemarin itu naik 14%. Ini menunjukkan bahwa
kalau menyasar kelas yang paling bawah, yang simpanan di banknya 100 juta ke bawah, ini relatif paling irit atau paling berhemat. Karena itu mereka cenderung untuk menabung di banknya lebih banyak. Kira-kira logikanya dibalik seperti itu. Nah, sekarang kita melihat dari beberapa segmen, ternyata ada segmen yang mulai mengurangi tabungan di bank atau mulai membelanjakan. Asumsinya kalau mengurangi tabungan di bank, itu artinya kelas ini itu mulai membelanjakan uangnya. Jadi 100 juta sampai kemudian yang 200 juta rupiah simpanan di bank, itu pertumbuhan tabungannya kecil, cuma 5,4%. Kemudian ada lagi, mulai naik lagi, ini kelas yang agak khawatir, tapi ternyata kelas yang antara 2 sampai 5 miliar rupiah, deposan-deposan di bank ini, itu sudah mulai membelanjakan uangnya. Dan mereka ini punya tabungan 586 triliun rupiah. Tapi pertumbuhannya paling kecil yaitu 3,9%. Artinya ada beberapa segmen yang sebenarnya dalam situasi sekarang ini sudah mulai percaya diri lagi untuk berbelanja. Nah ini pertanyaannya adalah jangan sampai ketika mereka sudah mulai melakukan pembelanjaan, apalagi ada transaksi digital, mereka belanjanya adalah barang-barang impor. Mereka belanjanya bukan barang yang diproduksi UMKM di dalam negeri. Tapi ada juga UMKM yang mulai melihat adanya peluang untuk masuk ke segmen yang tadinya mereka beli barang impor, sekarang belinya adalah barang-barang dalam negeri yang berkualitas. Ada juga pertanyaan, kira-kira tahun 2021 tren bisnis apa? Nah ini saya mendapatkan data intelijen dari AliDrop. Jadi AliDropship ini adalah salah satu unit bisnisnya AliExpress. AliExpress Alibaba. Jadi kalau kita bisa membaca dari database yang mereka punya, apa yang akan menjadi tren itu mereka sudah mulai baca. Ini konteksnya adalah produk-produk yang dijual oleh AliExpress untuk pasar di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Jadi ada beberapa yang sangat spesifik, jadi saya nggak bicara pertanian, perdagangan, industri manufaktur, itu masih terlalu umum. Jadi kalau kita bicara secara spesifik misalkan sampai ke per produknya, kita akan melihat akan ada kebangkitan lagi permintaan dari komoditas-komoditas ekspor, coklat, kopi, sawit atau minyak goreng, kemudian vanili, itu momentumnya tahun 2021 mulai meningkat. Kemudian ada kosmetik, produk perawatan tubuh. Nah ini fenomenanya menarik. Meskipun ya nikahan, kemudian acara arisan keluarga, acara-acara yang kemudian sifatnya seremonial itu berkurang cukup tajam selama masa pandemi, tapi jangan salah, kelas menengah dan kelas atas tetap belanja kosmetik, tetap belanja perawatan tubuh, karena mereka pamernya bukan di pesta, tapi mereka pamernya adalah di TikTok ataupun di Instagram, di media sosial. Jadi ada mulai pergeseran ke sana. Ya, jadi tetap tampil ya seperti seperti presenter gitu ya. Walaupun itu dilihat orangnya di Instagram atau di webinar ya. Sorry Mbak. Oke. Kemudian ada farmasi otomatis ya, kebutuhannya cukup tinggi. Yang menarik lagi adalah urban farming dan gardening. Ini penjelasan rasionalnya ketika orang di rumah saja, mobilitas masih rendah, masih khawatir untuk bepergian ya ke luar tempat. Mereka akan melihat di sekelilingnya ini kok tampak rumahnya biasa-biasa saja. Ini semua kelas, khususnya kelas menengah dan kelas paling atas. Sehingga mereka berpikir ada lahan kosong sedikit saja. Walaupun bawahnya itu bukan tanah tapi semen, atasnya diberi semacam instalasi urban farming. Atau tanaman-tanaman hias yang harganya pun juga tidak murah. Termasuk aksesorisnya. Kemudian aksesoris perumahan, ya ada yang bingung pandemi ngapain ya, work from home, ketika melihat ada catnya kurang bagus ya, dari cat misalkan biasa, itu mereka langsung ke toko bangunan, beli cat yang lebih bagus, sehingga semua yang berkaitan dengan kerja di rumah itu menjadi menyenangkan. Itu salah satu tren yang masih bertahan. Aksesoris olahraga, aksesoris sepeda, kemudian gadget, apapun gadget, termasuk gadget yang sifatnya kecil untuk mensupport kerja dari rumah, itu permintaannya cukup tinggi. Dan pariwisata itu sebenarnya tidak mati. Jadi ada yang bilang pariwisata ini termasuk UMKM di sektor pariwisata banyak yang terpukul, betul. Khususnya di Bali itu saya sepakat. Tapi
Ada juga pariwisata yang memang ini levelnya adalah di Jabodetabek atau khususnya di kota-kota besar di Jawa. Ini ada tren staycation. Jadi dibandingkan berlibur yang terlalu jauh, mereka lebih familiar untuk berlibur atau ke hotel yang jaraknya kurang lebih sekitar 2 sampai 10 km dari pemukiman atau dari rumah. Ini yang disebut sebagai staycation. Kenapa tetap berlibur di hotel? Ya, karena satu sisi mereka butuh liburan suntuk di rumah, tapi tidak mau terlalu jauh. Karena misalkan ada rapid antigen dan lain-lain. Jadi kita melihat sektor pariwisata sebenarnya ada yang masih cukup kuat pertumbuhannya, yaitu mengandalkan tren staycation. Jadi stay artinya berdiam atau berlibur tapi dalam jarak yang relatif dekat. Pertumbuhan e-commerce-nya cukup bagus di Indonesia karena tumbuh 30%. Indonesia termasuk top 10 negara yang pertumbuhannya tinggi selama masa pandemi. Ini jadi statistik hanya bicara selama masa pandemi. Sementara rata-rata dunia pertumbuhan e-commerce-nya 18%. Nah, ini artinya ada yang diuntungkan dengan situasi bekerja di rumah saja adalah UMKM yang paling cepat terdaftar di marketplace. Kemudian juga kita melihat ada perubahan tren konsumsi dari generasi milenial, kemudian Gen Z ya, adiknya milenial. Ini saya simpulkan dalam beberapa diagram singkat. Intinya adalah perubahan gaya hidup. Gaya hidupnya ditentukan oleh tren sosial media atau influencer. Jadi apa yang dipakai oleh Raffi Ahmad, yang dipakai oleh Anya Geraldine, yang dipakai oleh influencer, Atta Halilintar, itu akan berpengaruh terhadap status sosial. Kemudian ada berdasarkan pembelian barang ya, tidak hanya berdasarkan pada value, tidak berdasarkan pada harga, tapi didasarkan pada value atau cerita. Jadi ada satu cerita di masa pandemi pembelian hijab itu meningkat cukup tajam. Ternyata yang menarik adalah bukan hijabnya. Hijabnya mungkin bisa ditiru oleh banyak orang atau jenis kerudung bisa ditiru banyak orang motifnya, tapi ketika membeli itu gratis misalkan masker dan keuntungan sampai 20% disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan selama masa pandemi. Jadi orang membeli kerudungnya bukan karena barangnya, tapi karena ada cerita sosial di situ. Itu yang menarik. Kemudian 21% order makanan via online meningkat selama masa pandemi, dan restoran yang masih menggunakan delivery itu masih tertolong, walaupun yang dine-in atau makan di tempat mengalami kerugian tentunya. Kemudian total populasinya berapa? Untuk milenial sendiri 90 juta orang, belum termasuk generasi Z atau di bawah milenial. Dan ada tren ke depan ini milenial dan Gen Z lebih perhatian pada kesehatan dan isu lingkungan. Oke, saya percepat. Nah, ini ada beberapa contoh apa yang menjadi tren ketika selama masa pandemi ya di sosial media. Misalkan ada tren sepeda, aksesoris sepeda karena di-endorse oleh influencer. Khususnya ada Luna Maya yang pakai sepeda mahal waktu bulan Maret itu. Kemudian diikuti oleh bapak-bapak yang beli dari Brompton, misalkan beli sepeda mahal Brompton. Itu masih jadi tren. Kemudian tanaman hias, variannya mulai banyak. Dan ada yang menukar rumahnya 500 juta rupiah dengan tanaman hias yang mungkin terbilang langka. Jadi ini salah satu tren yang menarik. Kemudian ada pembelian barang-barang yang sifatnya high quality, kualitasnya bagus, diproduksi oleh UMKM. Ada sepatu Kompas, ada Tanks Insomnia. Ini produksi anak-anak muda yang ada di Indonesia. Mereka menyebut ini sebagai local pride. Ini juga imun terhadap resesi ekonomi. Nah, yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah betul memang berjualan di marketplace itu menjadi sebuah keharusan. Bukan hanya opsi bagi UMKM untuk bisa bertahan, tapi jangan sampai terjadi yang disebut sebagai burnout. Burnout itu adalah kondisi produk yang sejenis, tapi dijual oleh banyak UMKM di marketplace. Jadi ketika musim sepeda, ada yang menjual kemudian helm sepeda, tentunya yang pertama kali menjual atau listing di marketplace dengan kualitas yang cukup bagus, harganya cukup bagus misalnya, dan ulasannya sudah terlanjur banyak di awal karena mereka adalah first mover. Terus ada pelaku UMKM masuk untuk menjual helm sepeda. Kalau nggak banting harga,
akan sulit bersaing. Itu yang disebut fenomena burnout. Karena yang akan menjadi top pembelian di marketplace apapun itu adalah yang first mover, kemudian yang ulasannya banyak, dan tingkat volume dari transaksinya juga relatif besar. Untuk masuk ke segmen produk yang sama, perlu strategi yang berbeda. Jadi silahkan pelaku UMKM melihat tren apa sekarang, cepat-cepatan masuk ke situ, atau punya diferensiasi kalau mau bersaing di pasar yang sama. Dan terakhir, saran untuk pemerintah, saya kira saya meniru banyak referensi dari apa yang dilakukan di Malaysia. Jadi mereka memberikan dorongan dua hal. Yang pertama adalah akses internet yang baik, khususnya ke daerah-daerah tertinggal, karena banyak UMKM yang sebenarnya ingin listing di marketplace, tetapi terbatas akses internet. Yang kedua adalah selain akses internet, subsidi internet juga penting. Di Malaysia bisa memberikan 1 gigabyte per hari untuk UMKM. Dan yang ketiga adalah berikan subsidi ongkos kirim bagi UMKM yang tergabung ke marketplace. Jadi ini bentuk insentif yang sifatnya spesifik. Kemudian bantu dan berikan pendampingan kepada UMKM agar melek pasar digital. Jadi kami mendukung penuh adanya bantuan tunai kepada usaha mikro, tapi itu tidak cukup. Karena yang sekarang bisa menolong mungkin sampai akhir 2021 adalah bagaimana UMKM bisa didampingi know-how atau teknisnya untuk bisa bersaing, berkompetisi di marketplace atau sosial media, untuk berjualan di sosial media ataupun platform digital. Nah, ini butuh pendampingan. Kalau kapasitas dari Kementerian Koperasi dan UMKM terbatas, maka memang sinergi dengan BUMN, bank tidak hanya menyalurkan KUR atau pinjaman, menyalurkan kemudian bantuan melalui transfer kepada penerima, tapi juga mengerahkan SDM yang ada untuk melakukan pendampingan. Dan kelima, saya kira paling penting, BUMN perlu lebih berperan sebagai agregator, menyerap produk UMKM untuk dipasarkan di pasar digital. Nah, ini kita sudah punya Sarinah, harapannya Sarinah ke depan bisa menjadi agregator yang baik dan lebih banyak menyerap produk UMKM. Karena banyak UMKM hanya bisa membuat produknya, tapi mungkin keterbatasan SDM atau keterbatasan waktu dan modal untuk memasarkannya, khususnya ke pasar ekspor. Dan keenam, karena di sini ada perbankan, perwakilan bank, pemberian KUR perlu dipertajam pada UMKM yang inovatif dan produktif. Artinya segmen inovatif yang produktif itu harus lebih besar dibandingkan KUR yang sifatnya sektor jasa. Mungkin itu saja Pak Primus, terima kasih.